Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, sehat ya. Baik. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan anak kami Rolas dipimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sekarang ini saya minta anak-anak kami untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila yang dipimpin oleh anak kami Ena. Silakan kepada anak kami Ena untuk maju ke depan. Baik, Bu. Nah, baiklah teman-teman, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Silakan teman-teman duduk kembali. Ya. Baik, untuk hari ini motivasi yang Ibu berikan untuk anak-anak kami yaitu bersyukurlah dalam segala hal. Jadi di dalam hidup ini kita harus tetap bersyukur. Apapun itu yang kita lakukan, kita harus tetap bersyukur. Nah, untuk memeriksa kehadiran anak-anak kami, ketua kelas atau hadir semua, bagaimana ketua? Ayo, Bu, gak berangkat. Oh, Ayu ya. Mudah-mudahan anak Ayu bisa cepat sembuh ya. Jadi bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang baru. Ibu mengingatkan materi sebelumnya. Apakah ada anak-anak kami yang masih ingat materi kita sebelumnya? Silakan anak kami Ristina. Saya, Bu, tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, betul sekali. Untuk materi yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang baru. Ibu tampilkan poinnya interaksi sosial. Inilah materi kita pada hari ini tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita membahas materi ini, Ibu telah menyediakan tes. Yang kedua ada tesnya. Nah, silakan dikerjakan di selembar kertas. Terus jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Jadi silakan anak-anak kami menjawab dalam waktu 2 menit. Sudah cukup ya? Silakan di ketua kelas kumpulkan lembar kertasnya dan ditaruh di depan. Nah, jawabannya ini. Jadi interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, dengan kelompok atau dengan kelompok dengan kelompok. Kemudian yang kedua yaitu interaksi sosial dapat terjadi bila dua individu atau kelompok melakukan kontak sosial atau dan komunikasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau bertanya kepada anak-anak kami. Apakah kalian bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Tidak bisa, Bu. Ya, tentu tidak bisa. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Nah, di mana makhluk sosial itu dalam kehidupannya tentu mempunyai kebutuhan. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya tentu manusia membutuhkan manusia yang lain. Jadi dalam materi ini tentu kita membahas tentang hubungan kita dengan orang yang ada di sekitar kita yang disebut sebagai interaksi sosial. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1, peserta didik kami diharapkan mampu menguraikan pengertian interaksi sosial dengan benar. Kedua, yaitu menelaah syarat-syarat dan faktor-faktor interaksi sosial dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu siswa kami akan mempresentasikan
hasil kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya itulah tujuan pembelajaran kita yang harus anak-anak kami pahami. Nah, selanjutnya interaksi sosial. Kita masuk pada materi. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya ada beberapa syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, di sini ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, kontak sosial bisa terjadi dengan secara primer dan juga secara sekunder. Nah, di situ ada gambarnya. Silakan anak-anak kami melihat dan mengamati gambar yang telah Ibu tampilkan di layar. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Di situ ada imitasi, sugesti, dan identifikasi, simpati, motivasi, dan empati. Nah, untuk membantu anak-anak kami memahami materi ini, Ibu telah menyediakan LKPD nanti yang Ibu bagikan kepada anak kami di setiap kelompok. Nanti silakan kelompok 1 dan kelompok 2 utusannya nanti Ibu akan bagikan di kelompoknya masing-masing. Nah, silakan dulu anak-anak kami bergabung sesuai dengan kelompok belajarnya. Di situ ada kelompok 1, yaitu ada Ahmad, Ayu, Ena, Dodi, dan Nur. Kemudian yang kelompok 2 ada Rolas, Ramona, Ristina, Fitria, dan Enar. Jadi silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya, duduk dan bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, baik. Sudah. Silakan perhatikan LKPD-nya. Jangan lupa dibaca instruksinya bagaimana cara mengerjakannya. Boleh kalian melihat buku yang telah Ibu bagikan, buku bahan ajar. Kemudian bisa diakses melalui internet dan bahan ajar lainnya. Jadi silakan anak-anak kami yang belum mengerti nanti silakan ditanyakan. Silakan dulu ditanyakan pendapat teman-teman. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Aman, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Ya. Ya. Baik, kelompok 2 aman ya? Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap untuk dipresentasikan? Siap, Bu. Siap ya. Silakan. Kelompok yang pertama, silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nanti jangan lupa kelompok yang lain menanggapi ya. Baik, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian siapa yang mau menanggapi dari kelompok 2? Ya, ada Ana Ahmad, Rolas. Ya, Bu. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Ya, silakan anak kami Nur. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 ya. Giliran kelompok 2, apakah pendapatnya berbeda atau bagaimana? Silakan kelompok 2. Ya, ada utusan dari kelompok 2. Ya, saya di sini akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan kalau ada yang menanggapi dari kelompok lain. Oh, ada anak Dodi.
Ya, saya mewakili kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Berikut pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan? Silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanggapi dari kelompok 1. Demikian tanggapannya, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2 sudah menampilkan hasil presentasinya, dan kepada anak-anak kami yang juga sudah memberikan pertanyaan, sungguh luar biasa, pertanyaan yang sungguh kritis dan jawabannya benar semua. Kemudian, jadi semua yang telah kalian presentasikan telah memberikan hasil yang baik. Sekarang Ibu akan menayangkan video yang mendukung pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan lihat videonya ya nak. Sudah dilihat videonya? Gambar yang pertama yaitu tentang individu dengan individu. Nah, yang gambar yang kedua tentang individu dengan kelompok. Dan yang gambar ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Jadi di situ ada beberapa contoh gambar. Nah, itulah yang namanya interaksi sosial. Pembelajaran kita hari ini sudah anak-anak kami pahami. Ya, kepada anak kami yang mau menyimpulkan, yang memberikan simpulan. Oh, ada Nurrohma, silakan. Terima kasih Bu. Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu mengapa perlunya interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, betul sekali. Jadi, di dalam kehidupan ini kita tentu membutuhkan orang lain. Nah, di sini Ibu telah memberikan kesimpulan dari materi kita, mempelajari tentang interaksi sosial, tentang syarat-syarat interaksi sosial, dan faktor-faktor interaksi sosial. Jadi, silakan anak-anak kami memahaminya lebih dalam lagi di materi-materi selanjutnya. Nah, baik. Untuk hari ini Ibu juga mau mengecek apakah merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi anak-anak kami? Bagaimana? Apakah ada pendapat dari anak-anak kami? Enak? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan ya. Terima kasih. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat buat anak-anak kami. Nah, sekarang Ibu memberikan tes. Kerjakan di lembar ini, Ibu telah menyediakan tesnya sekalian lembar jawabannya. Dan jangan lupa menuliskan nama. Jadi, dan dikumpulkan nanti oleh ketua kelas. Silakan dikerjakan. Baik, sudah ya, sudah cukup. Jadi nilainya sangat baik daripada tes yang pertama, tes yang terakhir ini. Ternyata anak-anak kami sudah paham materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu ingatkan materi kita selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi jangan lupa baca bahan ajar yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita kembali menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh anak kami, anak kami Ena, untuk memimpin lagu kita pada hari ini. Silakan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Selesai. Ya, dari awal kita sudah membuka dengan doa, kita juga mengakhiri dengan doa. Silakan anak kami. Baik Bu, sebelum pelajaran diakhiri, teman-teman marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anak kami sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu. Dan sekian dulu materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Terima kasih Bu.